Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang mekanisme toksisitas dari obat isoniazid. Mycobacterium tuberculosis adalah bakteri patogen dan bakteri penyebab tuberkulosis. Patogenesis Mycobacterium tuberculosis adalah bakteri yang menyerang sistem pernapasan pada mamalia dan paling sering terjadi pada manusia. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi multisistemik yang paling umum, di mana paru-paru adalah lokasi yang sering untuk pengembangan penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Basil TB termasuk ke dalam tubuh sebagian besar melalui trakus respiratorius. Pada saat terjadinya infeksi primer, karena keadaan umum yang buruk, maka dapat terjadi basilemia. Penyebaran terjadi secara hematogen. Basil TB dapat tersangkut di paru, hati, limpa, ginjal, dan tulang. 6 hingga 8 minggu kemudian, respon imunologi timbul dan fokus tadi dapat mengalami reaksi seluler yang kemudian menjadi tidak aktif atau mungkin sembuh sempurna. Vertebra merupakan tempat yang sering terjangkit tuberkulosis tulang. Penyakit ini paling sering menyerang korpus vertebra. Penyakit ini pada umumnya mengenai lebih dari satu vertebra. Infeksi berawal dari bagian sentral, bagian depan, atau daerah epifisial korpus vertebra. Kemudian terjadi hipermi dan eksudasi yang menyebabkan osteoporosis dan perlunakan korpus. Selanjutnya terjadi kerusakan pada korteks epifis, diskus intervertebralis, dan vertebra sekitarnya. Kerusakan pada bagian depan korpus ini akan menyebabkan terjadinya kifosis yang dikenal sebagai gibbus. Berbeda dengan infeksi lain yang cenderung menetap pada vertebra yang bersangkutan, tuberkulosis akan terus menghancurkan vertebra di dekatnya. Kemudian eksudat yang terdiri dari serum, leukosit, kaseosa, tulang yang fibrosis, serta basil tuberkulosa menyebar ke depan di bawah ligamentum longitudinal arterior dan mendesak aliran darah vertebra di dekatnya. Eksudat ini dapat menembus ligamentum dan berekspansi ke berbagai arah di sepanjang garis ligamen yang lemah. Eksudat ini dapat menembus ligamentum dan berekspansi ke berbagai arah di sepanjang garis ligamen yang lemah. Pada daerah servikal, eksudat terkumpul di belakang fascia paravertebralis dan menyebar ke lateral di belakang musculus sternocleidomastoideus. Eksudat dapat mengalami protrusi ke depan dan menonjol ke dalam faring yang dikenal sebagai abses faringeal. Abses dapat berjalan ke mediastinum, mengisi tempat trakea, esofagus, atau cavum pleura. Abses pada vertebra thoracalis biasanya tetap tinggal pada daerah toraks setempat menempati daerah paravertebral, berbentuk massa yang menonjol dan pusiform. Abses pada daerah ini dapat menekan medula spinalis sehingga timbul paraplegia. Abses pada daerah lumbal dapat menyebar masuk mengikuti musculus psoas dan muncul di bawah ligamentum inguinal pada bagian medial paha. Eksudat juga dapat menyebar ke daerah crista iliaca dan mungkin dapat mengikuti pembuluh darah femoralis pada trigonum scarpae dan regio glutea. Isoniazid memiliki rumus molekul C6H7NO3, berbentuk hablur tidak berwarna, memiliki berat molekul 137,14, titik leburnya 170-173 derajat Celcius, dikategorikan sebagai zat yang mudah larut dalam air. Isoniazid adalah obat antibiotik anti-tuberkulosis yang digunakan dalam pencegahan dan pengobatan tuberkulosis. Isoniazid
digunakan terutama sebagai terapi kombinasi melalui aktivitas bakterisidal yang spesifik. Mekanisme isoniazid. Isoniazid memiliki awal aktivitas bakterisidal yang ampuh. Meningkatnya isoniazid akan mengakibatkan penurunan kemampuan mikrobakteria dalam penularan selama pengobatan intensif. Proses kinetiknya, isoniazid cepat diserap melalui saluran cerna dengan pemberian peroral dan mencapai hati melalui vena porta. Isoniazid mengalami burst pas metabolisme di hati dan lalu terjadi penurunan bioavailabilitas. Farmakologi isoniazid. Mekanisme aksi isoniazid yang paling utama adalah menghambat sintesis asam mikoleik sehingga memberikan efek bakterisidal terhadap Mycobacterium tuberculosis. Farmakodinamik. Isoniazid bekerja dengan cara menghambat sintesis asam mikoleik, yaitu suatu komponen esensial dinding sel bakteri. Mekanisme inilah yang akan menimbulkan efek terapi obat yang bersifat bakteriasid terhadap organisme Mycobacterium tuberculosis yang aktif bertumbuh secara intraseluler maupun ekstraseluler. Kerja isoniazid juga diasosiasikan dengan terjadinya peningkatan ekskresi piridoksin atau vitamin B6. Piridoksin fosfat yang merupakan derivat piridoksin dibutuhkan untuk sintesis asam D-aminolevulenat, sebuah enzim yang berfungsi untuk pembentukan HEM. Defisiensi piridoksin yang disebabkan oleh isoniazid dapat menyebabkan anemia sideroblastik. Farmakokinetik isoniazid. Adsorpsi isoniazid per oral cepat dan sempurna. Konsumsi sebaiknya dalam keadaan perut kosong karena bioavailabilitas isoniazid akan menurun secara signifikan ketika dikonsumsi bersama dengan makanan. Isoniazid mencapai kadar puncak serum dalam waktu 1-2 jam setelah dikonsumsi oral. Kadar puncak ini akan menurun 50% dalam 6 jam kemudian. Distribusi. Isoniazid akan segera didistribusikan ke seluruh cairan tubuh seperti cairan cerebrospinal, pleura, dan rongga abdomen, serta ke dalam jaringan, organ, dan ekstra seperti saliva, sputum, dan feses. Isoniazid juga menembus sawar plasenta dan masuk ke dalam air susu ibu dengan konsentrasi yang sama dengan konsentrasi obat dalam plasma sebanyak 10-15%. Metabolisme. Isoniazid dimetabolisme secara primer oleh proses asetilasi dan dehidrasi. Kecepatan proses asetilasi ini bergantung pada etnis. Kecepatan asetilasi tidak dapat mengubah keefektifan terapi, tetapi dengan melambatnya proses asetilasi dapat menyebabkan meningginya kadar obat dalam darah sehingga meningkatkan reaksi toksisitas obat. Rute metabolik utama asetilasi isoniazid oleh enzim NAT2 atau N-asetiltransferase 2 yang ditemukan di hati dan usus halus. Proses ini dinamakan asetilasi, akan menghasilkan asetil isoniazid yang diikuti oleh proses hidrolisis untuk menjadi asetilhidrazid. Setelah menjadi asetilhidrazid, kemudian mengalami proses oksidasi. Oksidasi tersebut dilakukan oleh sitokrom P450-2EI atau CYP2EI yang akan menjadi senyawa antara yang bersifat hepatotoksik. Senyawa antara tersebut antara lain asetildehizen, keten, dan asetilonum ion. Selain itu, isoniazid yang dihidrolisis menjadi hidrazid bersifat hepatotoksik poten. NAT2 atau N-asetiltransferase 2 juga bertanggung jawab untuk mengkonversi asetilhidrazid menjadi diasetilhidrazid agar senyawa yang bersifat hepatotoksik poten menjadi senyawa yang non-toksik. Proses ini terjadi konjugasi. Mekanisme isoniazid dalam sel bakteri. Isoniazid masuk ke sel Mycobacterium tuberculosis dengan berdifusi secara pasif. Isoniazid merupakan prodrug yang diaktifasi enzim katalase peroksidase atau KATG yang berada dalam sel Mycobacterium tuberculosis. Enzim KATG memasangkan isonikotinic acyl adalah bentuk aktif dari isoniazid dengan NADH untuk membentuk isonikotinic acyl NAD kompleks. Kompleks tadi berikatan erat dengan enoylasil acyl, karir poten atau ACP, reduktase atau INHA,
sehingga memblokade substansi alaminya untuk berikatan dengan memblokade aktivasi sintesis asam lemak. Proses ini menghambat asam mikolat yang diperlukan untuk dinding sel mikobakteria. Kompleks ACPM-KSA yang terlibat dalam sintesis asam mikoat berikatan dengan INH aktif. Efek samping dari isoniazid. Isoniazid dapat menghalangi darah ke otak dan gejala lain seperti neuropsikiater, seperti hilangnya ingatan, halusinasi, bahkan euforia. Selanjutnya epilepsi. Efeknya adalah neuropati perifer karena akan menghambat piridoksin fosfokinase yang diperlukan untuk mengubah piridoksin menjadi para amino 5 fosfat. Pada asetilasi tahap pertama dari isoniazid, zat yang dihasilkan adalah zat yang menyebabkan kerusakan hati atau hepatotoksik. Anemia menghambat kadar amino delta unit sintesis yang mengarah pada penurunan diasintesis. Anemia piridoksin menjadi kofaktor untuk enzim dapat digunakan untuk pengobatan paradoks dan dapat meningkatkan gejala neuropati perifer. Gejala neuropati perifer akan menyebabkan sindrom bahu dan tangan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan juga melihat video kita. Semoga video ini bermanfaat untuk